Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-25. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah bab terakhir di semester ganjil ini, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Pada hari ini tujuan belajar kita adalah yang pertama mengetahui pengertian energi, yang kedua memahami perubahan bentuk energi, dan yang ketiga memahami sumber-sumber energi. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, coba peserta didik semua lihat pamflet. Ada tulisan ayo hemat energi. Kemudian di I-nya itu ada gambar listrik, ya, lampu listrik. Nah, dari gambar ini yang dimaksud dengan energi apa? Apakah listrik itu energi? Nah, listrik itu adalah salah satu bentuk energi, ya. Jadi energi sendiri memiliki pengertian, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, itu adalah pengertian dari energi. Nah, energi ini satuannya sama dengan kalor, ya. Karena kalor adalah salah satu bentuk energi. Satuannya sama, yaitu joule. Nah, kalau untuk bahan makanan biasanya menggunakan satuan kalori. Itu bab kalor dan perpindahannya kemarin sudah kita bahas. Baik, berikutnya. Nah, energi itu memiliki berbagai bentuk, ya. Nah, sebelum ke sini, peserta didik semua silahkan cari di internet tentang hukum kekekalan energi, ya. Jadi energi itu berdasarkan hukum kekekalan energi tidak dapat dimusnahkan, ya. Jadi energi itu tidak dapat dimusnahkan, tapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Coba kita lihat aplikasinya. Nah, misalnya perubahan bentuk energi yang terjadi pada senter. Ini senter zaman dahulu, di dalamnya ada baterai. Nah, perubahan bentuk energi apakah ketika senter kita nyalakan? Nah, yang pertama adalah energi kimia. Nah, energi kimia ini terdapat pada baterai senter. Jadi pada baterai senter di dalamnya mengandung energi kimia. Kemudian energi kimia ini nanti akan berubah bentuk menjadi energi listrik. Nah, dari energi listrik kemudian akan berubah bentuk lagi menjadi energi cahaya. Nah, dari energi cahaya nanti akan bisa berubah bentuk lagi. Kalau kita pegang nanti lama, cahaya senter itu lama-lama dia akan terasa panas, ya. Maka akan berubah lagi menjadi energi panas, ya. Energi panas. Nah, berikutnya seperti di gambar ada sekelompok anak melakukan kegiatan seperti gambar. Di sini ada dua energi yang berperan, ya. Ada energi potensial dan ada energi kinetik. Nah, perubahan bentuk yang terjadi yang pertama ketika anak mulai memanjat, dia
berbentuk energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi gerak ya. Kemudian ketika anak sudah mencapai puncak pelosotan ya, dia akan berubah menjadi energi potensial. Jadi energi potensial itu adalah energi yang disebabkan karena kedudukan ya. Boleh juga diartikan karena ketinggian. Kemudian setelah dia meluncur ke bawah, maka akan berubah bentuk lagi menjadi energi kinetik. Ya, itulah perubahan-perubahan bentuk energi. Nah, apa rumus energi kinetik? Ini rumusnya, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ya. Kemudian energi ini sama juga. Jadi ketika anak sedang memulai bergerak dengan turun dari pelosotan, dia energi kinetiknya yang bekerja. Kemudian ketika di puncak, dia energi potensialnya. Apa rumusnya? EP sama dengan M kali G dikali H. Jadi energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian ya. Semakin tinggi berarti semakin tinggi dan semakin besar nilai massanya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Nah, inilah contoh-contoh perubahan-perubahan bentuk energi. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Oke, udah paham ya? Sekarang kita lanjut. Nah, berbagai sumber energi. Nah, kalau manusia sumber energinya apa? Ya tentu dari makanan. Kalau baterai tadi, kalau senter tadi yang bisa menyalakan lampu, sumber energinya berarti dari mana? Dari baterai tadi yang tersimpan dalam baterai ya. Jadi energi kimia. Jadi energi yang tersimpan dalam suatu zat disebut dengan energi kimia. Nah, sumber energi ada energi tambang, hasil tambang minyak bumi ya. Misalnya energi hasil tambang bumi, misalnya minyak bumi, gas, batu bara. Kemudian ada juga energi matahari, kemudian energi nuklir, kemudian pembangkit listrik tenaga air, kemudian energi angin. Nah, ini adalah sumber-sumber energi. Energi hasil tambang minyak bumi, gas, ya, batu bara termasuk di dalamnya. Energi nuklir ini termasuk energi yang tak terbarukan, jadi tidak bisa diperbaharui. Sementara energi matahari, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA misalnya. Kemudian energi angin itu energi yang terbarukan, artinya energi yang bisa diperbaharui dan biasanya ramah lingkungan ya dibandingkan dengan energi tak terbarukan. Tetapi menurut data dari buku yang Bapak lihat, ternyata manusia dalam kegiatannya masih banyak menggunakan minyak sebagai sumber energinya ya. Misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kalau kendaraan kita menggunakan bensin, solar ya. Itu masih berupa energi hasil tambang bumi ya. Kedepan dia akan dikonversi mungkin dengan lebih ramah lingkungan dan terbarukan, yaitu yang berasal dari energi listrik. Maka sekarang muncul ya mobil tenaga listrik mungkin ya. Nah, itulah sumber-sumber energi. Yang pertama ada energi yang tak terbarukan, biasanya adalah energi hasil tambang bumi, minyak bumi, gas, batu bara, termasuk juga energi nuklir. Kemudian
Energi yang terbarukan adalah energi matahari, pembangkit listrik tenaga air, kemudian energi angin. Nuklir itu berasal dari hasil tambang uranium ya, energi nuklir. Kemudian kita lanjut, sumber energi untuk makhluk hidup biasanya dari makanan ya, makanan sebagai sumber energi. Tentu kita sudah tahu ada karbohidrat ya. Karbohidrat tuh ciri-cirinya bisa mengenyangkan ya. Itu ada contoh-contohnya, ada singkong, ada nasi, kentang dan sebagainya. Kemudian protein ya, misalnya ikan, kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir adalah lemak ya. Nah, lemak ini menghasilkan energi yang paling besar. Lemak ini ada yang berasal dari hewan, lemak hewani, lemak nabati ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan dan berasal dari hewan. Oke, inilah makanan sebagai sumber energi. Baik, pada pertemuan hari ini cukup ini saja ya. Berarti kamu harus tahu apa itu energi ya, kemudian penerapan perubahan bentuk energi tadi, kemudian yang terakhir adalah sumber-sumber energi. Oke, untuk tugas untuk pemahaman kalian hari ini, silahkan buka Google Classroom bagian menu tugas dan kerjakan post test pertemuan ke 25. Oke, cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.